Sekarang kita di pemakaman. Ini banyak di sini tanaman porang. Kata orang yang bilang tanaman seperti di pemakaman itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bukan, cuman sejenis, tapi bukan. Beda. Yang porang itu ini. Ini sengaja tak tanam dulu. Nah, ini porang. Bedanya apa? Ini ada kata. Di atas batang itu ada kata. Nah, ini ada kata. Ini porang. Halo, assalamualaikum petani porang Pasuruan. Karena banyak orang tanya, pertama, apa itu porang? Yang kedua, jika orang yang sudah lihat porang kayak gini, ada polibekan depan rumah ini, nah pasti orang banyak yang tanya, ini tanaman di kuburan atau di pemakaman, apa perbedaannya? Dan yang ketiga, apa kegunaannya? Yang keempat, kemana jualnya? Itu pertanyaan umum orang awam mau belajar porang. Nah, yang pertama saya akan jawab, apa itu porang? Porang mungkin terdengar asing. Porang memang nama baru dikenal, tapi sebenarnya namanya sendiri di tiap daerah, dan yang paling sering disebut itu makanan ular. Cuman istilah Jawanya, biasanya istilah Jawanya itu pakan ulo. Seperti yang saya sebutkan tadi, porang itu banyak sebutannya, seperti lurkung, gaceng, suwak, badur, dan lain-lain. Hampir tiap daerah itu beda penyebutannya. Porang di mana-mana itu di Indonesia itu banyak, karena di Indonesia itu hutan tropis, jadi banyak terdapat tanaman porang. Cuman mereka beda-beda nyebutnya. Hampir tiap daerah itu beda. Porang sekarang viral karena mudah penanamannya, tidak membutuhkan suplai air, cuman tak ada hujan. Jadi hidupnya itu mengandalkan hujan. Setelah itu dia akan dorman atau mati suri. Nah, porang terkenal sekarang berkat padi porang yang di Madiun. Tak selipin kabarnya di sini. Tidak selipin. Terkenal gara-gara porang 1 hektarnya itu bisa mendapatkan 800 juta selama 2 tahun atau 2 musim hujan. Jadi 6 bulan. Jika pengen lebih tahu rincinya, tak selipin juga nanti videonya di lain video, bagaimana prospek bisnisnya. Yang kedua, kalau ada orang bilang yang ini kan tanaman di pemakaman, kita langsung ke pemakaman biar langsung tahu di mana tanaman yang di pemakaman. Sekarang kita di pemakaman. Ini banyak di sini tanaman porang. Kata orang yang bilang tanaman seperti di pemakaman itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bukan, cuman sejenis, tapi bukan. Beda. Yang porang itu ini.
Ini sengaja tak tanam dulu. Nah, ini porang. Bedanya apa? Ini ada katak. Di atas batang itu ada katak. Nah, ini ada katak. Ini porang. Kalau ini bukan. Tuh, ini kasar. Ada yang kasar, ada yang halus. Ada juga yang seperti ini. Tak selipin video fotonya di sini. Ada juga yang seperti itu di pemakaman. Cuman beda jenis. Porang pun juga gitu, tapi kalau udah 3 musim atau 3 tahun. Nah, sini itu banyak kayak gini, banyak. Memang beda sama porang. Yang lebih menonjol lagi, kalau porang biasanya ini ada garis lurus. Biasanya ada garis lurus. Nah, ini di bawah tak kelihatan. Nah, ini kelihatan tuh garis lurus. Nah, ada keting. Ini garis lurus. Biasanya ada, terus di pinggirannya daun itu merah biasanya. Memang hampir sama, daun-daunnya pun hampir sama, cuman beda. Terus tak ceritain lagi, porang itu tanaman siklusnya itu di perbukitan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sekitar 900 mdpl. Kalau dataran rendah kemungkinan besar tidak ada porang, kecuali itu orang memang budidaya. Ini di sini banyak yang mengatakan ini walur, suwek. Yang batangnya berduri atau kasar itu walur. Kalau yang halus itu iles-iles. Jadi kalau pengen lebih jelasnya, saya klik video di atas, nanti tak selipin itu ada perbedaannya gimana. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga, apa kegunaannya? Dalam porang banyak mengandung glukomanan. Apa itu glukomanan? Glukomanan itu biasanya dikonsumsi sama orang Cina. Itu dapat mengurangi lonjakan kadar gula darah yang tinggi. Menurut banyak penelitian, zat ini memang efektif dalam mengatasi diabetes. Glukomanan yang diminum sebelum makan dapat menurunkan kadar gula darah dan mengurangi nafsu makan. Biasanya buat orang diet. Warga Cina banyak yang konsumsi glukomanan, bisa dijadikan mie, tahu. Kalau untuk pabrik ini dijadikan bahan baku pangan. Selain bisa juga sebagai pengental. Nah, banyak pabrik yang membutuhkan ini untuk mie, tahu, kosmetik dan lain-lain. Biasanya memang kebanyakan buat bahan pengental. Nah, kebutuhan di dunia itu banyak, cuman kita yang belum bisa memenuhi. Makanya porang sekarang viral. Sekarang bahas yang pertanyaan keempat, kemana setornya? Nah, di Indonesia sudah banyak pabrik pengolahannya, tapi untuk pabrik pembuat barang jadi cuman ada di Pasuruan, dan akan terlihat aneh saat orang Pasuruan yang bertanya kemana setornya, dan aneh juga saat warga Pasuruan tidak ada yang budidaya. Untuk setor sekarang sudah banyak pabrik pengolahannya, eksportirnya dan pengepulnya. Kalau tidak ada yang nampung, cukup posting di Facebook, Instagram, maka pengepulnya pun akan datang langsung. Nah, mungkin itu bab pertama yang kita bahas. Jika ada pertanyaan atau saran bisa diisi di kolom komentar atau langsung masuk ke grup FB Petani Porang Pasuruan. Nah, yang kedua, nanti bab kedua kita bahas bagaimana prospek bisnisnya. Oh ya, kalau mau bertanya saya masukkan juga di video selanjutnya, sertakan nama juga biar enak nyebutnya nanti, nama dan dari mana. Terus jangan lupa like, komen dan subscribe. Salam Petani Porang Pasuruan.